Pemirsa Intens Investigasi, geger. Sebelumnya, jagat dunia sosial media dan masyarakat tentu sempat dikejutkan dengan sebuah momen tak terduga di mana Fuji berkunjung ke gedung DPR beberapa waktu ke belakang. Ya, agaknya bukan sebuah kunjungan biasa karena ditemani oleh rekannya yang kini beralih ke dunia politik, Verrel Bramasta. Momen ini tentu menjadi tanda tanya besar. Apalagi dua bintang muda ini seperti diketahui sama-sama belum memiliki tambatan hati setelah gagal dari kisah cinta lama mereka. Dan ketika langit asmara terlihat mendung, tiba-tiba Denny Darko hadir membawa kilat ramalan yang mengejutkan publik. Fuji dan Verrel menurutnya menyimpan kemungkinan untuk bersatu sebagai sepasang kekasih. Takdir itu ibarat angin yang kadang membawa pertemuan kita dengan sosok tak terduga. Meski begitu, menurut Darko, jalan menuju kebersamaan ini tak semudah membalik telapak tangan. Ada banyak faktor yang membuat hal ini bisa kejadian. Lantas seperti apa Denny Darko meramalkan hal tersebut? Seperti apa pribadi keduanya menurut penglihatan dari kartu tarotnya? Apakah publik bisa menjadi arsitek takdir baru untuk menuju hubungan baru Fuji dan Verrel? Atau bahkan ada jurang perbedaan yang begitu kuat di antara mereka, sehingga sulit sekali untuk disatukan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, beberapa waktu lalu jagat maya seolah tersambar petir di siang bolong. Bagaimana tidak, sosok Verrel Bramasta dan Fuji, dua bintang muda yang kerap menjadi sorotan publik, tiba-tiba muncul bersama mengunjungi gedung DPR RI. Layaknya fajar yang menyingsing dari balik kabut misteri, momen ini sontak menjadi pembicaraan panas di setiap sudut media sosial. Kabarnya, momen ini pun bukan hanya sekedar kunjungan biasa. Verrel dengan penuh percaya diri menunjukkan setiap sudut ruangan, menjelaskan tupoksi dari berbagai fraksi yang ada di gedung DPR RI. Fuji yang biasanya identik dengan canda riangnya, hari itu juga tampak serius menyimak penjelasan Verrel, seolah sedang menyelami makna di balik kata-kata yang terucap. Sorotan kamera pun menangkap setiap detail interaksi keduanya, bagaikan sebuah bab baru yang siap membuka lembaran cerita penuh teka-teki. Netizen pun tak tinggal diam. Ribuan komentar membanjiri dunia maya, dari dukungan hingga spekulasi liar yang memanaskan suasana. Ada yang menyebut momen ini sebagai angin segar di tengah kebosanan berita selebriti yang itu-itu saja. Ada pula yang menilai ini sebagai langkah awal dari sesuatu yang lebih besar. Seolah semesta mendukung, pertemuan ini melahirkan harapan-harapan baru dalam benak banyak orang. Namun yang membuat momen ini semakin menarik adalah analisis dari Denny Darko, sang ahli tarot yang dikenal dengan intuisi tajamnya. Dalam pembacaannya, Denny menyebut bahwa pertemuan ini adalah langkah murni untuk sebuah kerjasama. Tetapi seperti aliran sungai yang tak dapat dihentikan, ia pun membuka kemungkinan adanya benih rasa yang bisa tumbuh di antara keduanya. Bersama saya Denny Darko, tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tidak ada yang tidak akan dibicarakan jika menyangkut adik dari Bibi dan merupakan adik ipar dari almarhumah Vanessa Angel ini, Fuji. Betul sekali, Fuji kemarin tampak datang ke gedung DPR menemui Verrel Bramasta dan namanya netizen Indonesia langsung saya men-shipping mereka dan berharap jika mereka ini bisa bersama. Satunya ganteng, single, dan satunya lagi cantik dan juga terkenal. Nah, apakah mereka memiliki kans untuk bersama? Kita akan coba lihat. Kalau kita bilang urusan kerja atau keterikatan hati ya, kalau kita lihat Fuji ada di mana, nggak mungkin lah kalau dengan ada satu
sebuah kerjasama lah ya di situ ya, karena Fuji kan profesional ya. Jadi kalau saya lihat awalnya kalau kemarin boleh dibilang ya pasti diundang secara resmi, bisa saja memang ada sebuah kontrak yang terjadi di situ. Artinya dia secara profesional kerja, bukan main. Nah, saya melihat kartunya ini lebih ke arah sana. Jadi masih ada pagar di antara mereka berdua yang memang bukan karena temen terus datang, tapi memang ada sebuah, mungkin saja ingin memberitahukan kepada khalayak, oh ini loh, ya gedung DPR seperti ini. Karena kan kalau anak-anak muda dulu, saya seumur mereka dulu, saya nggak peduli tentang politik, tapi sekarang ini kan semuanya, terutama anak muda ini kan melek sekali terhadap dinamika perpolitikan dan juga wakil rakyat kita. Jadi kalau boleh saya katakan di awal ini adalah sebuah kerjasama yang sifatnya profesional dan nggak ada urusan pribadi. Tapi setelahnya ya kita kan nggak pernah tahu. Apalagi mengingat bahwa orang tua dari Fuji ini kan kader PAN juga ya. Jadi kalau saya boleh katakan ini lebih juga kepada hal itu dibandingkan kepada Fuji dan Pharrell ini sendiri. Di tengah sorotan kamera dan desas-desus yang menggetarkan dunia maya, Denny Darko, sang pembaca tarot dengan intuisi setajam belati, juga kembali menyita perhatian publik dengan pengamatannya yang penuh teka-teki tentang hubungan Fuji dan Pharrell Bramasta. Dalam pandangannya, Denny melihat bahwa dari Fuji ada kemungkinan perasaan bisa bersemi, bermula dari simpati yang perlahan mengendap di relung hati. Namun, di balik simpati itu, kartu tarot berbicara dengan bahasa yang lebih tajam daripada pedang. Menurutnya, Fuji bukanlah tipe perempuan yang memenuhi ekspektasi hati Pharrell. Di mata kartu-kartu itu, Fuji bagai bunga liar yang indah tapi tak sesuai dengan taman yang Pharrell dambakan. Sebaliknya, Pharrell juga bukanlah sosok pria yang sesuai dengan harapan Fuji, bagaikan perahu yang melaju di arah berlawanan dengan aliran sungai impian Fuji. Lebih jauh lagi, Denny menjelaskan bahwa Fuji memiliki selera pada sosok pria muda dengan aura maskulin yang tegas, tampilan yang lebih macho seperti Torik yang mampu memancarkan energi segar dan dinamis. Sementara Pharrell dengan karisma dewasanya yang tenang dan terarah, terlihat seperti bintang di langit yang terlalu jauh untuk diraih oleh Fuji. Kita tahu bahwa Fuji dan Pharrell ini kan lain ladang, lain belalang gitu loh. Memang sama-sama selebriti tapi kayaknya nggak sepermainan dan berbeda. Fuji pun kemarin sempat gosipkan bersama dengan petinju ya, atau yang dari Malaysia itu, tapi ternyata lebih pilih Jennifer Coven. Jadi kalau saya lihat sih ini sebenarnya sebuah hubungan yang masih awal ya. Kalau netizen berharap ya silahkan didoain aja. Tapi kalau nanti seperti apa, kalau ditanya apakah mereka ini akan saling menyimpan hati, saya sih melihat bahwa mereka berdua ini dari latar belakang yang berbeda. Walaupun artis kayaknya mungkin lebih ke kalau saya boleh katakan tuh beda main permainannya gitu loh, seperti itu. Kalau ditanya ada ya mungkin aja ada. Kalau wanita itu kan kadang nggak peduli tentang siapa prianya, apakah pria memiliki rasa kepadanya atau tidak. Tapi kalau sudah memang simpati ya bisa saja. Jadi kalau ditanya apakah saat ini secara perasaan akan ada, ini belum ada. Tapi kalau kemungkinan kan siapa yang ingin mendahului Tuhan. Tapi kalau saya lihat ini butuh upaya yang lebih agar mereka ini bisa bersama. Saya takutkan ini ya cuman sahabat aja. Mungkin lebih cocok jadi bestie kali ya. Spekulasi ini pun terus menjadi bahan perbincangan panas seperti api yang tak kunjung padam. Pendapat Denny Darko seolah menjadi angin yang meniup bara-bara kecil menjadi kobaran besar, menambah drama di balik interaksi dua bintang muda ini. Namun, publik tetap bertanya-tanya apakah kartu-kartu tarot itu benar-benar mencerminkan masa depan ataukah takdir memiliki rencana rahasia yang bahkan tak dapat dibaca oleh mata manusia. Menurut Denny Darko pula, Pharrell memiliki preferensi yang berbeda dengan Fuji. Pharrell lebih menyukai sosok perempuan yang anggun, elegan seperti embun pagi yang menetes lembut di daun hijau. Gaya Fuji yang tomboy dan casual, meskipun memancarkan pesona unik, terlihat tidak sesuai dengan gambaran perempuan ideal di hati Pharrell.
Fuji dengan keceriaannya yang bebas bagaikan angin yang berhembus liar di padang luas, sementara Pharrell seolah mencari ketenangan seperti oasis di tengah padang pasir yang gersang. Namun di balik perbedaan ini, Denny Darko menebar harapan yang memicu tanda tanya besar di kalangan netizen. Ia percaya bahwa takdir memiliki caranya sendiri untuk memutar roda kehidupan, menciptakan kemungkinan yang tak terduga. Menurutnya, jika semesta mendukung, jika netizen terus memberikan dorongan dan energi positif, bukan tidak mungkin Pharrell dan Fuji melangkah ke arah hubungan yang lebih serius. Akankah ramalan ini pun menyulut antusiasme publik untuk berbondong-bondong menyuarakan pendapat mereka? Pharrell itu tipenya juga bukan Fuji kali ya, kalau menurut saya sih. Jadi kalau ditanya di sini, balik lagi ya, apakah mereka bisa bersama, apa sih yang enggak di sosial media ini. Tapi kalau saat ini saya lihat, ini kemungkinannya masih mungkin di bawah 50-50. Jadi apakah mereka akan bersama atau tidak, kita tunggu nih. Sekuat apa para netizen ini men-shipping mereka agar mereka bersama. Yang kedua, apakah mereka punya kebutuhan di awal untuk bekerja sama dulu yang sifatnya tidak berhubungan dengan asmara. Karena memang masuknya harus temenan dulu, akrab dulu, baru mungkin untuk bisa memiliki hubungan bersama. Saya sih kalau melihat Fuji ini itu, ya kalau sederhananya netizen itu kan single cantik, single ganteng, kenapa nggak bareng ya kan? Toh juga kemarin tampak bersama. Tapi kalau kita lihat zaman dulu gitu kan nggak semua orang juga kalau cantik sama ganteng ketemu terus akhirnya bareng gitu. Saya melihat mereka ini tetap berasal dari dua latar belakang yang berbeda. Nah, tapi kalau enggak, saya masih melihat bahwa ya Fuji ini masih kemungkinan sama cowok yang seperti Torik gitu loh, dibandingkan dengan Pharrell ini kan dandy, ganteng seperti itu ya. Nah, kalau Torik ini kan ya dia manly aja, cowok biasa seperti itu. Saya sih melihat kayaknya lebih ke arah situ. Dan kalau ya Pharrell itu lebih kepada kalau dijodohinya sama anak-anak di persinetronan seperti itu, atau mungkin cewek-cewek yang mungkin lebih ya terlihatnya itu tuh anggun gitu loh. Kalau Fuji ini kan terlihat tomboy dan kalau boleh kita bilang itu anak muda masa kini yang ingin mengeksplorasi kehidupannya dengan lebih dinamis lagi. Sementara itu, bagaimanapun juga kisah ini seolah menjadi drama baru yang mengguncang dunia hiburan tanah air. Apakah perbedaan gaya dan karakter ini menjadi jurang yang memisahkan, ataukah menjadi jembatan yang menghubungkan dua hati yang berbeda? Semua masih menjadi misteri yang menggantung, menunggu waktu untuk menguak jawabannya. Pasalnya, Denny Darko pun kembali menekankan bahwa Pharrell dan Fuji masih memiliki peluang besar untuk melangkah bersama sebagai sepasang kekasih. Namun, jalan menuju kemungkinan itu bukanlah jalan yang mulus seperti hamparan sutra. Perbedaan latar belakang mereka bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi sekaligus saling bertentangan. Keduanya adalah perpaduan dua dunia yang terlihat berbeda, tetapi bisa menjadi harmoni indah jika disatukan dengan kekuatan yang tepat. Denny Darko pun menyebutkan bahwa kunci dari potensi ini terletak di tangan para netizen. Dan jika netizen benar-benar ingin menyaksikan kisah ini berkembang, dukungan mereka adalah bahan bakar yang dapat menyalakan api kebersamaan antara Pharrell dan Fuji. Tapi kalau Pharrell ini kan kelihatan juga di usianya dia jadi anggota DPR. Terus kemudian tampilannya itu lebih dewasa daripada usianya. Jadi kalau menurut saya malah lebih cocoknya kalau seandainya dulu Alia nggak bareng sama Torik, Alia tuh lebih cocok sama Pharrell. Kalau secara kita mix match itu lebih cocok seperti itu. Tapi kembali lagi, Rizky Bilar sama Lesti juga nggak berasal dari yang sama dan mereka akhirnya bisa bersama. Jadi makanya saya bilang saya nggak mau mendahului Tuhan. Tapi kalau saat ini saya melihat ya kalau Fuji itu mungkin tipikalnya bukan yang seperti Pharrell, tapi keajaiban masih akan tetap bisa terjadi. Ya, ramalan antara Fuji dan Pharrell mau tak mau memang mengguncang media sosial. Ada yang mendukung dengan sepenuh hati, ada yang meragukan dengan skeptis. Sementara itu, Denny Darko pun menyebut apa yang akan terjadi dengan kisah cinta Pharrell dan Fuji di tahun 2025. Akankah ada harapan mereka untuk bersama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat
tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Seperti embun pagi yang menggantung di ujung daun, Denny Darko kembali membuka tabir takdir Fuji di tahun 2025 dengan pembacaan kartu tarot yang memukau. Dalam ramalannya yang menggetarkan hati banyak orang, Denny menyebut bahwa tahun ini Fuji akan menjalani babak baru yang penuh teka-teki. Meski sering terlihat ceria di layar kaca, kartu tarot menggambarkan bahwa Fuji akan memiliki seseorang yang dekat di hatinya, namun belum cukup untuk disebut sebagai kekasih sejati. Fuji bagaikan bunga yang sedang mekar di taman luas, akan dikelilingi oleh beberapa pria yang mencoba mendekatinya. Namun, seperti angin yang berhembus sepoi-sepoi, hubungan itu tampaknya belum akan mengakar kuat di tahun ini. Yang lebih mengejutkan, Denny Darko memprediksi bahwa jika Fuji akhirnya menjalin hubungan yang lebih serius, ia kemungkinan besar belum akan mengumumkannya ke publik. Meski begitu, Fuji seperti yang sempat dikatakan sebelumnya, masih menikmati masa mudanya yang dinamis, menjelajahi dunia dengan semangat membara. Tahun 2025 pun, agaknya ia akan lebih fokus pada karir dan kehidupannya sendiri, menjadikan kebebasan sebagai prioritas utama yang tak bisa diganggu-gugat. Netizen pun dibuat penasaran siapa pria beruntung yang mungkin akan menjadi bagian dari cerita hidup Fuji di masa depan. Kalau kekasih kayaknya lebih ke temen dulu ya, nggak langsung kekasih ya. Fuji akan belum mengumumkan dia memiliki pacar di tahun ini. Saya masih melihat kedekatan-kedekatan, dan kalaupun ternyata nanti akhirnya dekat, mungkin nggak diumumkan dulu. Jadi Fuji akan lebih sangat berhati-hati dan nggak menunjukkan ini siapa. Dan kalaupun ternyata nanti itu barengan, kayaknya bukan karena di-shipping oleh netizen, tapi karena itu adalah pilihannya sendiri. Saya lihat sih, kalau lihat dari yang sebelumnya ya sama Torik ya, kalau saya ngelihatnya Fuji sekarang itu cari cowok yang rebel, cari cowok yang apa ya, kalau kita bilang itu tuh mungkin secara tampilan itu mirip kakaknya si Fadli, seperti itu. Cowok yang nggak menuruti aturan, tapi cowok yang kalau mungkin bisa sama musisi deh. Mungkin bertato atau pakai anting seperti itu. Kayaknya Fuji lebih akan mengarah ke sana dibandingkan cowok baik-baik, pakaiannya dandy, rapi, ganteng, mukanya mulus, wajahnya ganteng banget kayak Pharrell, seperti itu. Jadi lebih mungkin Fuji ini akan ketemu sama cowok yang kalau dibilang ganteng ya biasa-biasa aja, tapi maco gitu loh, yang cowok yang ya kayaknya lebih ke arah sana dibandingkan ketemu dengan cowok yang tadi saya katakan itu. Setali 3 uang dengan Fuji, Denny Darko kembali memukau dunia dengan ramalan tajam tentang perjalanan cinta Pharrell Bramasta di tahun 2025. Dalam pembacaannya, Denny mengungkapkan bahwa Pharrell bukanlah pria yang gemar menggembar-gemborkan kehidupan pribadinya, terutama soal percintaan. Kartu tarot pun berbicara jelas. Menurutnya, Pharrell adalah sosok pria yang lebih memilih untuk langsung melangkah ke jenjang pernikahan daripada sekedar berpacaran. Sebuah keputusan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ibarat transformasi kupu-kupu yang keluar dari kepompong setelah perjalanan panjang. Denny Darko pun menyebut pernikahan akan membuat Pharrell sangat berubah dari sisi hidupnya. Dan ya kebalikannya, si Pharrell juga nyarinya tuh cewek yang anggun, yang mirip sama dirinya. Gitu. Yang nggak kayak Fuji yang dia ini tomboy. Anaknya pun juga nggak pengen terlihat anggun ya, pakaiannya pun pakaian yang lebih kayak casual seperti itu. Pharrell ini tipikal yang mungkin nggak akan pacaran tapi tiba-tiba nikah. Saya melihatnya begitu. Dan kalaupun ternyata dia menikah, ini akan merubah kehidupannya sama sekali. Dia kayaknya sekarang ini menjalani kehidupan yang ingin dijalani, dan dia mungkin selain menjadi anggota DPR ini, dia masih mengeksplorasi dirinya lebih jauh lagi. Belum ingin terikat dengan hal-hal yang berbau asmara.
Kalaupun ada kayak masih mau main-main sama temennya dan hubungannya itu TTM lah seperti itu. Ya saya kira itu tadi karena dia masih ingin mengeksplorasi di dunia politik. Kalau syarat menjadi kekasihnya untuk Pharrell sendiri ya, saya pikir sih dia harus bisa menerima Pharrell ini apa adanya. Menerima Pharrell sebagai dirinya sendiri, oke? Dan artinya juga dia tahu bahwa Pharrell ini memiliki keluarga yang unik. Dengan mamanya, apa yang terjadi dengan dia dan mamanya, terus dia dengan papanya, dan juga dengan adiknya yang juga adik angkat kan ada juga seperti itu. Dia akan merasa bahwa calon pasangannya ini harus bisa menerima itu dulu, baru kita bicarakan masalah percintaan. Dan ini sesuatu yang unik. Dan Pharrell sepertinya juga memiliki sebuah, kalau kita bilang itu, mungkin kepribadian yang juga unik, yang mungkin nggak dimiliki banyak orang, yang itu juga harus bisa dimengerti sama pasangannya ini tadi. Pharrell Fuji itu kalau menurut saya masih ada kemungkinan, tapi perlu dorongan dari para netizen yang budiman ini. Kalau dibiarkan saja, mereka ini berasal dari ladang dan ini yang berbeda gitu. Sama kayak Rizky Bilar dan Lesti yang harus didorong. Kan netizen yang paling berpengaruh ke mereka berdua. Awalnya mereka dipertemukan gara-gara sama-sama putus cinta. Terus kemudian netizen menjodohkan mereka dan ternyata berhasil. Saya sih mengira hanya itu satu-satunya Pharrell dan Fuji ini akan bersama. Kalaupun ternyata memang bisa kan lucu tuh F sama V. Sementara itu bagaimanapun juga pertemuan antara Fuji dan Pharrell terus mengundang rasa penasaran. Apakah ini hanya pertemuan biasa yang tak bermakna? Ataukah ada benih rasa yang diam-diam tumbuh di tengah keraguan dan perbedaan? Denny Darko sebelumnya juga meramalkan kedekatan Fuji dengan Aishar Khalid. Lantas apa kata Denny Darko saat itu? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu ketika dunia maya seolah terbelah oleh desas-desus ini, sebelumnya sempat muncul sebuah nama yang mengguncang jagat hiburan, Aishar Khalid, yang disebut-sebut dekat dengan Fuji. Isu ini pun langsung memantik gelombang spekulasi yang tak terhentikan. Aishar Khalid sendiri tidak tinggal diam. Ia sempat mengakui bahwa dirinya memang dekat dengan Fuji, namun hubungan mereka tidak lebih dari sekedar teman. Mengelak dari rumor yang semakin berkembang, namun Denny Darko kembali membuka tabir takdir dengan ramalan yang mengundang gelombang kehebohan. Menurutnya hubungan Fuji dengan Aishar bisa jadi akan berlanjut jika netizen memberikan dukungan penuh yang tak terbendung. Seperti angin yang menggerakkan ombak besar, energi publik akan menjadi kekuatan yang mendorong mereka lebih dekat, menciptakan kemungkinan yang tak terduga. Namun Aishar sendiri dengan tegas menegaskan bahwa niatnya hanyalah untuk menjalin silaturahmi, sebuah pertemanan yang tulus, seperti tali yang menghubungkan dua insan dalam kedamaian, seolah ingin menenangkan publik yang terus menggali hubungan mereka. Saya sebenarnya untuk silaturahmi saja, okey? Jadi doakan yang baik-baik semua. Yang pertama, mereka berdua ini melihat peluang yang sama, menambah jumlah followers. Nah, terus kemudian mereka melihat bahwa ya kenapa enggak dicoba saja. Tapi kalau ditanya, ini mungkin mirip dengan saya pernah membahas antara Abizar dan Cynthia Mariska. Fuji itu karakternya bukan ke si Aishar. Si Aishar pun karakternya ini bukan Fuji. Tapi kalau ternyata netizen di sini itu menyukai, ya kenapa kacang? Why not? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.